Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tons Babe, sobat-sobat semua, teman-teman ternak entok dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang entok Rambon. Jadi di kandang Tons Babe ini saat ini masih ada sekitar 20 ekor indukan entok Rambon, dan untuk entok Rambon ini saya memang fokus untuk menjual anakan atau minti umur seminggu. Pertimbangannya tentu agar tidak menanggung pakan pembesaran. Nah, di kandang ini masih ada dua jenis entok sebetulnya. Di sisi barat saya juga masih mengembangkan entok jumbo, dan di sisi timur saya mengembangkan jenis entok Rambon ini. Jadi di tengah maraknya tren jumbo, kenapa saya masih mempertahankan Rambon? Salah satu alasannya adalah menurut perhitungan saya permintaan entok Rambon ini masih bagus, bahkan bisa dikatakan lebih cepat ya, karena harganya yang masih di bawah harga entok jumbo, atau bisa dikatakan lebih ekonomis untuk spek entok hias atau pedaging. Nah, dua jenis entok baik jumbo dan Rambon ini saya kembangkan di farm, di Tons Babe Farm ini, dan bisa dikatakan untuk Rambon ini memang untuk putaran cepat ya. Sementara jumbo yang sebagian masuk kalangan penghobi memang saya arahkan untuk harganya memang harus lebih telaten, karena untuk kalangan hobi seperti halnya hobi lainnya ya, uang kadang tidak menjadi patokan. Yang terpenting barang bagus, terus kualitas baik, itu tentu saja harganya bisa dibicarakan ya. Sementara untuk entok Rambon ini saya jual anakan di usia 0 sampai 10 hari, bisa dikatakan seperti itu. Untuk per bulannya bisa 100 ekor ya, ketika satu indukan itu rata-rata bisa bertelur kisaran 20 butir. Untuk entok Rambon memang produktivitasnya dikenal cukup tinggi ya, dengan pasokan pakan yang terjamin tentunya untuk asupan proteinnya. Untuk Rambon ini merupakan entok pertama yang saya coba pelihara sebelum kemudian saya mencoba membudidayakan jumbo. Nah, di kandang ini Rambon yang saya kembangkan adalah full Rambon ya. Ada silver, ada brown, abu-abu gitu ya, ada beberapa jenis, dan ini untuk varian Rambon memang cukup cantik warnanya, dan saat saya perhatikan pertumbuhannya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan lokal, meskipun masih kalah dengan jumbo. Tapi untuk pembesaran, penjualannya juga saya lihat cukup cepat untuk pedaging. Sementara untuk ketahanan penyakitnya saya rasa relatif sama dibandingkan entok-entok yang lainnya. Kuncinya tinggal menjaga lingkungan, menyiapkan kandang yang representatif, tidak kemasukan hewan dari luar yang berpotensi membawa virus atau penyakit. Sama kebersihan kandang, rutin harus dibersihkan, disapu lah minimalnya. Kalau entok ini sebetulnya menjadi usaha sampingan saya untuk tambahan, dan kenapa entok saya pilih dibandingkan unggas lain, karena pakannya bisa alternatif sebetulnya untuk pembesarannya. Tidak seperti ayam, kalau pakannya tidak standar mungkin kurang, pertumbuhannya menjadi kurang. Kalau entok sebetulnya bisa ketika disiasati, ketika harga pakan tinggi itu bisa menggunakan pakan alternatif. Itu saja kelebihan dari entok menurut saya, selain kelebihan-kelebihan yang lain sebetulnya untuk dibudidayakan untuk sektor usaha. Nah, di kandang ini saya fokus dengan pakannya ya, fokus dengan campuran jagung giling, dedak, konsentrat untuk populasi ini ya. Satu kali makan yaitu sore hari, sementara pagi sampai siang menggunakan pakan alternatif seperti indigo vera ya. Kalau saya menggunakan daun indigo vera. Nah, untuk penyakit entok yang serius seperti mata biru itu saya belum pernah menemui, tapi itu menjadi salah satu harus dicegah ya, karena belum ada obatnya. Untuk penyakit lain seperti lumpuh itu belum pernah saya temui ya di kandang ini. Hanya saja kalau untuk di perubahan cuaca ekstrim biasanya, atau kandang yang baru ditata, biasanya ini perubahan nafsu makan entok. Jadi entoknya jadi turun nafsunya. Itu bisa dipulihkan dengan herbal ya, seperti kunyit, pencernaannya yang kita perbaiki, kemudian akan normal kembali nafsu makannya. Jadi di kandang ini ada 20-an ekor, sebagian masih usia dewasa, dia usia
4 bulan yang masih saya pisahkan. Nah, untuk pembesaran cuma sedikit ya, untuk regenerasi termasuk 5 ekor itu salah satunya yang masih saya siapkan, yaitu untuk perhitungan pakan dan penjualan DOE. Kalau saya hitung masih ada sisa lah untuk kebutuhan keluarga ya, tambahan gitu. Kalau pakannya masuk produksi cepat, bisa 20 butir telur setiap hari, bahkan ada yang sampai 26 telur itu kalau pakannya masuk ya. Pakannya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari entok. Sementara untuk fertilitas hampir 98% untuk Rambun ini saya buktikan sendiri untuk penetasan secara alami ini bisa menetas sempurna. Hanya saja memang di atas 30 hari ya, kalau entok 28 sampai 35 hari kalau rata-rata. Jadi kita juga harus memperhitungkan rontok bulu atau molting, ganti bulu itu bisa sampai 1 bulan, tapi itu siklus alami, memang tidak bisa di-push setiap saat harus produksi, dan misalnya hanya populasinya agak diperbanyak jadi ada yang gantian gitu ya. Jadi kalau sudah molting, rontok bulu akan kembali lagi produksi. Nah, entok bisa stres ketika perubahan lingkungan. Tidak hanya karena mengerami, tapi karena perubahan tata letak kandang itu bisa bikin rontok. Nah, untuk minti seminggu saya jual, untuk indukan saya sebenarnya belum menjual karena untuk entok banyak yang mencari untuk pedaging juga banyak, untuk kemudian dipelihara lagi juga banyak. Dan untuk pedaging ini ya saya sarankan mungkin harus siap untuk pakan alternatif karena cukup lama ya untuk pembesaran dari 0 sampai 5 bulan itu. Kalau untuk di pembesaran untuk pedaging agak cukup banyak pakannya. Kalau untuk produksi bisalah untuk breeding, bisa untuk belajar ya, memelihara dari kecil sampai besar. Kalau sudah pembesaran mau tidak mau harus cari pakan alternatif yang murah. Yang terakhir bagi yang ingin coba, untuk saran mungkin belajar sedikit dari sedikit, jangan keburu nafsu atau ambisius untuk memelihara langsung banyak. Mungkin bisa dari 20 ekor sampai 25 ekor seperti saya awalnya. Jadi bagaimana caranya, indukan jangan ngoyo langsung ingin punya farm yang besar. Nah, karena kalau sudah seperti itu biasanya akan mencari indukan dari manapun. Dan itu tentu saja takutnya itu ada virus atau penyakit yang masuk dan menulari semua entok yang ada di kandang. Jatuhnya tentu akan pasti rugi ketika terjadi aratan atau mati secara mendadak bersamaan. Jadi yang penting sabar, kandang dijaga, lingkungan sekitar kalau ada unggas yang sakit jangan sampai unggas luar masuk, dan kandang di dalam harus disteril ya, disemprot pakai Biclean setiap minggu mungkin supaya aman usahanya. Seperti itu, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga ini menjadi salah satu informasi dan kita tetap sharing ya di channel ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Swe.